Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Biasakan nonton konten-konten Guru Bangsa secara lengkap agar tidak gagal paham. Untuk kali ini kami masih dalam upaya ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa bidang politik. Karena dengan cerdas politik, Indonesia akan lebih baik. Selamat mengikuti. Semakin dekat waktu penyelenggaraan pemilu, semakin hangat dan semakin bergelora. Nampaknya tetap 3 calon yang akan maju, yakni Prabowo sebagai senior, kemudian yang kedua adalah Ganjar Pranowo, dan ketiga adalah yang paling muda tentunya adalah Anies Baswedan. Saudara sekalian, saya sudah mengupload beberapa kali konten politik yang terkait dengan pilpres, dan saya selalu menamakannya ada tiga poros lah, katakanlah begitu, yakni poros Soekarno, Soekarnoisme. Nah, ini yang berbenturan terus dengan poros Soeharto. Kalau salah satunya berkuasa, Soekarno saat ini yang berkuasa, poros Soekarno berkuasa, poros Soeharto terus mengganggunya dengan berbagai trik-trik dan dengan kelicikan-kelicikannya. Itu kita baca. Ya. Kemudian kalau yang berkuasa adalah poros Soeharto, poros Soekarno pun selalu mengkritiknya. Jadi intinya di Indonesia itu gonjang-ganjing kehidupan politik bernegara itu karena pertentangan dua poros ini, yakni Orde Lama dan Orde Baru. Saya menyebutnya adalah sebagai sindrom Singosaren, melihat atau menilik pada kondisi perpolitikan suksesi pemimpinan di Kerajaan Singosari. Ya, terjadi persaingan antara dinasti Tunggul Ametung dan dinasti Ken Arok. Di sini sekarang dinasti atau Soekarnoisme dan Soehartoisme, Orbaisme. Itu dua-duanya nampak. Ya. Di sosial media pun begitu, pertempuran yang sengit itu terjadi keduanya itu. Nah, untuk mengakhiri hal itu, saya sejak awal reformasi menginginkan ada kelompok yang tidak termasuk kedua-duanya, sehingga bebas. Dan saya melihat untuk kali ini 2024 ada kesempatan untuk hal itu, karena yang pertama kelompok Soekarnoisme tentunya adalah yang paling getol mengusung foto-foto Soekarno adalah dari PDIP, dan itu mereka sudah juga mengikutkan konco-konconya yang masih juga berhalu tentang Wong Cile, padahal mereka tidak Wong Cile. Ya, mereka sangat sulit untuk menyatakan dirinya Wong Cile. Ya. Kemudian yang kedua, yang semula saya analisa Prabowo itu semestinya ada 2 jalan Prabowo, yakni reconnection Orba dan atau menjadi maksudnya saya katakan menjadi cawapresnya Anies, ya, kalau pengen tetap berkuasa. Tapi rupanya saat ini yang terjadi adalah reconnection Orba. Itu terlihat dari koalisi yang ada, yakni kelompoknya Prabowo, Gerindra, kemudian kelompoknya Erlangga, ini kedengkot dari
Orba ya Golkar itu, karena namanya Partai Golkar dulu Golkar. Ini kecelakaan reformasi tidak membubarkan Golkar sebagai partai terlarang. Nah, karena mereka berdiaspor dan menguatkan di berbagai partai ya, jadi tidak dituntut untuk dibubarkan. Kemudian yang ketiga adalah penulis pidato Soeharto sendiri, Yusril. Nah ini juga istana. Nah kemudian yang saya kenal itu adalah tokoh dari Gelora. Ya, itu juga Soehartois. Ya. Makanya Gelora juga campur, dan waktu itu saya sudah katakan dan sekarang sudah nyata. Ya, jadi itu benar analisa saya. Dan yang keempat tentu saja kalau benar-benar misalnya Demokrat tidak mau kembali ke jalan yang benar, ke Amin, kemungkinan besar adalah ke Prabowo, karena juga mereka adalah anak asuh Soeharto, SBY juga anak asuh Soeharto. Ya, jadi kemungkinan begitu. Sedangkan yang mungkin menjadi sendiri kalau tidak bergabung adalah saya katakan PKS. PKS ini inginnya dengan sikapnya itu bargaining posisinya naik, tapi malah sekarang bargaining posisinya makin rendah ya, karena mau ke Prabowo terhadang ada Gelora, mau ke PDIP tentu saja konstituen tidak menghendaki, karena yang paling keras terhadap konstituen terhadap PDIP adalah konstituen PKS. Nah ini jadi PKS yang inginnya menjadi dirinya berjaining posisinya naik, tetapi justru turun. Nah, bagaimana dengan Anies sendiri? Saya ulangi lagi, daya panggil dari Soekarno itu adalah Soekarno, daya panggil dari kelompok Soeharto adalah ya foto Soeharto, ya Soeharto itu simbolnya Soeharto, enak zamanku toh. Nah, itu adalah simbol. Dan bagaimana dengan kelompok Amin? Kalau saya boleh milih, dan saya sudah menyebutkan poros santri. Poros santri itu tidak berbicara masalah NU atau Muhammadiyah, tapi mereka yang punya jiwa santri. Ya. Kesantriannya memang selalu tampil dalam kondisi Indonesia itu kritis. Yang selalu tampil membela Indonesia dalam kondisi kritis adalah kesantrian. Mereka yang berjiwa santri. Jadi kalau saya boleh menyebutnya adalah poros santri. Nah, poros santri ini harus bergerak dengan jiwa-jiwa kesantriannya. Jadi tidak perlu kita mengidentifikasikan sebagai NU atau Muhammadiyah atau Persis atau LDDI atau DDII atau Al-Irsyad apa, kita santri. Karena kelompok santri lah yang selalu tampil Allahu Akbar untuk membela Indonesia. Jadi usul ke Pak Anies dan ke Pak Muhaimin, ya kalau dalam mungkin di UGM ya saya katakan D Anies dan D Muhaimin, kelompok santri atau poros santri ini harus diperkuat. Itu saja dengan menabur jiwa-jiwa kesantrian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semakin cerdas berpolitik untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.